dia maju ke depan, belum diusir sudah sembuh. Ya kan? Itu orang-orang yang punya iman. Saya yakin saya akan disembuhkan. Saya yakin akan disembuhkan. Dia maju, dia bisa sembuh sendirinya. Apalagi ditumpahkan tangan oleh orang. Wah, lebih cepat sembuh. Dari tadi kan saya lihat. Waduh, ini saya senang tuh, semuanya bersemangat. Maju ke depan, mau belajar. Maju, yang sakit semua. Terus kemudian yang mau dilayani, semuanya semangat. Yang mau dilayani semangat, mau dilayani. Baru sini, langsung ini saya ini contoh. Ini dua-duanya sudah punya iman. Jadi cepat sekali gitu. Sampai ketawa-ketawa, wah, begitu cepat gitu sembuh. Karena ada iman dua-duanya. Semuanya mau belajar. Wah, semuanya saling gantian sakit. Tapi boleh dilihat lagi videonya. Ada saya sambil ketawa-ketawa lihat. Karena saya bilang, wah ini luar biasa, itu senang lihatnya katanya. Bukan semua orang punya iman untuk disembuhkan ya. Tidak semua, maksudnya tidak semua. Kalau kata Paulus dengan suara jari, berdirilah tegak di atas kakimu. Waktu Paulus mengatakan demikian, dia tidak gitu ya, ditahan-tahan gitu ya, dia cepat berdiri gitu. Jadi karena dia sudah punya iman. Sering kan kita suruh dia diam, sudah takut kan? Karena dia ragu-ragu. Dia sudah lama sakit, dia sudah kakinya sudah tidak bisa jalan. Dia pikir mana mungkin saya bisa jalan. Jadi ada dalam pikirannya tidak mungkin. Tapi kalau dia punya iman, dia akan coba. Nah itu kuasa Tuhan cepat bekerja dengan dasar. Dia berdiri tegak di atas kaki, meloncat berdiri lagi, berjalan kian kembali, coba terus. Benar sudah sembuh belum? Dia coba. Nah itu yang harus dilakukan kalau kita sedang di zaman kita rasa ada kebebasan. Coba saja, putar-putar. Kalau tidak bisa, pusing-pusing ya. Pusing. Ya. Kalau di Indonesia pusing itu pening ya. Pusing supaya benar-benar sembuh. Coba. Kalau ini tidak bisa, coba terus. Tidak bisa, ya. Kalau tidak bisa angkat. Dan sini kita bisa lihat. Jadi inilah contohnya. Ya, berdiri tegak, loncat berdiri, berjalan kian kemari. Okay. Jadi iman macam apakah ini ditambahkan oleh Paulus? Dia menambahkan iman yang tindakan gunung sih. Yang tadi kita pelajari. Iman dari orang lumpuh ditambah imannya Paulus. Cukup untuk menghasilkan dosa. Ada orang datang ya cuma mau menguji gitu ya, jadi santai-santai tidak punya iman. Susah lama, capek kita menyembuhkan orang-orang seperti itu. Tapi makanya saya suka membagikan firman supaya apa? Orang bertumbuh dalam kepercayaan. Orang sakit dan tidak punya iman untuk disembuhkan lebih suka disembuhkan. Markus 6 ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan di atas mereka. Tuhan Yesus pernah gagal. Supaya Bapak Ibu mengerti kenapa dia gagal. Bukan karena otoritasnya lemah, karena orang-orang yang negatif, ya orang-orang yang tidak percaya. Jadi ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Tuhan Yesus pernah heran kepada orang-orang, heran dalam arti positif kepada perwira kan, yang imannya luar biasa tadi kita belajar. Tapi sekarang dia heran terhadap orang-orang yang tidak percaya di tempat asal mereka. Kisah 3 ayat 6, Petrus berkata, emas dan perak tidak dapat aku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga buatlah kaki dan mata kaki orang itu. Oke, itu tadi sudah lewat ya. Sekarang bagaimana melayani orang lumpuh? Ini sekarang lebih spesifik ya. Saya mau mengajar kalau orang sakit jenis ini caranya seperti apa. Orang jenis seperti ini caranya seperti apa. Yang tadi waktu Paulus menyuruh orang lumpuh, dia menyuruh berdiri kan. Paulus bilang kan. Terus waktu melayani orang lumpuh, kita menyuruh supaya dia melakukan sesuatu yang dia tidak pernah lakukan. Itu sesuatu yang kita lakukan. Nah, kemudian setelah
melayani orang stroke, ya orang stroke itu di sakit tangan. Tapi bisa saja orang stroke itu pengaruhnya dari kepala, ya kan? Anak saya ini tadi bilang kepada saya di pelajaran biologi, katanya kalau orang sakit stroke sebelah kanan, otak kirinya yang harus jangan pegang di kanan, boleh juga. Jadi kalau saya kan, saya bisa boleh pegang dua-duanya, karena ada saraf-saraf yang terganggu di otak. Bagus. Kita tidak selalu tangannya kalau orang stroke, karena memang ada pengaruhnya di otak. Jadi kita pegang otak, sembuh dalam nama Yesus. Tapi bisa juga tangannya. Yesus waktu itu orang yang mati sebelah tangannya, kemungkinan juga dia stroke. Jadi ulurkan tangannya bermasalah memang, jadi bisa kita pakai di tangannya. Karena orang lebih melihat fakta tangannya yang tidak bergerak. Jadi kalau kita pegang tangannya, kalau tangannya sembuh, orang tahu bahwa tangannya disembuhkan oleh Tuhan. Kata Yesus pada orang itu, ulurkanlah tangan, dan dia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Artinya dia ada bermasalah dengan tangan yang satu, kemungkinan dia stroke. Kalau saudara ingin mengerjakan pekerjaan Allah, saudara harus berpuji otoritas yang Allah dan imannya Allah. Ini untuk konfirmasi, untuk menguatkan kita. Nah, otoritas yang lebih luas dalam konteks pemberitaan Injil. Maksudnya bukan cuma orang sakit, bukan cuma setan yang kita bisa usir. Kita bisa juga melaksanakan otoritas yang lebih besar. Misalnya seperti tadi ada hujan-hujan yang bisa diberhentikan, badai-badai seperti Petrus, seperti Yesus yang coba menghentikan. Kisah Rasul 13 ayat 6. Mereka mengisi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Dia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus dan ingin mendengar firman Allah. Tapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, kau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Kau musuh segala kebenaran. Kau menjadi buta. Berapa hari lamanya kau tidak dapat melihat matahari." Coba lihat, Paulus pakai otoritas ini untuk mengatakan pada orang lain jadi buta kalau benar-benar orang itu penuh dengan roh iblis yang mau mengganggu. Kita bisa pakai itu di dalam pelayanan kita untuk menghancurkan orang-orang yang berbuat jahat, ya. Kita memang memberkati orang, kita mengasihi orang, tapi kalau ada musuh, ada iblis yang mengganggu, kita hantam dia. Nah, harus pakai bikin dia buta. Dan seketika itu juga orang itu berasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk dia. Nah, akhirnya orang bisa lihat siapa yang berkuasa. Orang lihat bahwa orang itu mengganggu, dan Petrus dan Paulus mengambil alih supaya dia itu bisa jadi buta. Melihat apa yang telah terjadi, apa? Percayalah gubernur. Selama ini gubernur rupanya percaya pada orang yang takut, karena itu nama dukun yang sakti, orang yang hebat. Tapi setelah Paulus mengatakan bahwa dia hebat, dia lebih berkuasa, dia gubernur itu takjub oleh ajaran. Pernah satu waktu saya melayani di tempat di orang-orang Sunda, ada seorang dukun yang sangat sakti. Dia itu bisa menyembuhkan orang juga. Dia menyembuhkan orang, dia baca-baca air putih, kemudian dikasih minum orang-orang. Terus dia bisa ambil telur, taruh di sini, terus gini. Telurnya bisa panas dan bisa dimakan. Wah, seperti itu. Dia pernah cari ilmu, dia bertapa, kau bertapa ya? Dia bertapa di pulau. Tiba-tiba ada pisau datang dari mana ya? Muncul tiba-tiba keris, kemudian dia ambil. Terus dia dapat pedang. Nah, dengan itu dia jadi dukun yang sakti. Nah, suatu waktu kita melayani di sana kan, di sana. Tiba-tiba dia hadir. Dia hadir di tempat itu. Dia duduk. Dia mendengarkan. Nah,
saya seperti biasa saya mengajar firman Tuhan, kemudian saya tanya adakah yang sakit. Saya mulai ngomong pertunjukan pada orang-orang kalau kuasa Tuhan besar. Jadi ada yang sakitnya tangan. Jadi tangannya begini sakit, terus saya tumpahkan tangan dalam nama Yesus, semua sakit penyakit, roh-roh setan yang ada yang membuat sakit pada tangan ini sembuh, tiba-tiba dia sembuh. Tapi waktu saya melihat dia sembuh, saya lihat ada ribut di belakang. Rupanya si dukun ini waktu saya bilang keluar roh jahat, dia kan ada roh jahat. Dia marah. Wow. Dia tiba-tiba dia seperti singa, seperti harimau. Dia lihat kayak gini. Terus dia seperti ular. Jadi seperti ular. Jadi ada harimau, ada roh ular yang mencoba menyerang. Apa yang kita lakukan? Ini sudah mengganggu. Sepertinya dia mempertunjukkan kuasa lebih besar. Nah ini orang-orang kan lihat kan. Nah di sininya kita duel ilmunya. Saya mendekati dia, tidak takut. Kita harus punya kepercayaan diri ya. Walaupun sedikit takut kelihatannya, jangan kelihatan. Jadi datang seperti keberanian. Ini karena orang-orang lihat kan, datang dengan penuh keberanian. Nah, saya baru tahu cerita-cerita orang. Orang ini memang sering begitu. Kalau ada hamba Tuhan datang, coba dia tuh menantang. Nah, ada pernah pendeta mencoba. Pendeta itu terlempar. Dan akhirnya kalah gitu. Jadi dia udah pengalaman, dia bisa kalahkan pendeta. Jadi mereka sekarang sedang menantikan kapan saya terlempar. Jadi mereka lihat, ntar lagi jadi pendeta ini akan terlempar. Nah, jadi pas saya terlempar, wah seperti ada angin yang tiup kan. Saya mendekati, mungkin dia berdoa saja pendeta itu, tapi saya tidak kan, saya pakai otoritas. Pegang dengan yakin penuh bahwa otoritas Tuhan Yesus lebih besar. Saya bilang dalam nama Yesus, pergi kamu keluar roh jahat. Apa yang terjadi? Dia terlempar 4 meter ke belakang sana. Disitulah orang dia, kuasa Tuhan itu besar. Ya, di situ orang banyak bertobat. Orang bertobat bukan semua orang bertobat. Dukun ini bertobat langsung. Dia bertobat dengan saya terima Yesus. Dia ambil krisnya, dia kasih ke saya. Terus dikasih pedangnya, dia kasih jimat-jimatnya, suruh dibakar. Mungkin anak saya yang besar ini masih ingat kita bakar, kita bengkokin, kita buang ke sungai. Nah, inilah otoritas kita bisa mengalahkan yang seperti itu besar-besar, supaya orang-orang takjub akan pengajaran Tuhan. Terus, nah ini yang tadi saya sudah cerita. Pastor William Lau dia pernah menghabis badai, sehingga badai itu lewat, kemudian mereka bisa dengan aman, bisa dengan firman. Nah yang tadi saya cerita sedikit ya. Tadi kan ada yang saya bilang yang sudah ada orang yang bilang hijab juga berarti. Sebenarnya begini ceritanya. Satu ibu, dia sudah bertobat, dia sudah percaya pada Tuhan. Tapi dia punya saudara-saudara yang masih muslim. Nah, satu waktu pamannya mau bikin acara yang namanya sunatan. Oleh sunatan dia anak kecil, anaknya dia mau disunat. Nah, biasanya kalau sunatan buat pesta. Nah, untuk buat pesta dibuatlah yang namanya layar tancap. Layar tancap itu satu kain yang besar taruh di halaman, terus diputar film. Jadi semua orang nonton. Wah, layar nonton film di halaman besar. Nah, waktu mereka taruh layar dan kemudian mau nonton bersama, jadi seperti nonton Piala Dunia ya bersama ya. Ya nonton bareng, istilah sini apa nonton bareng ya, nonton sama-sama. Waktu mereka mau menonton acara film itu, gitu nah seperti ini contohnya ya. Waktu mau bikin layar tancap, tiba-tiba hujan turun seperti ini.
hutan, tiba-tiba hujan seperti ini. Hujan tiba-tiba. Nah artinya kalau hujan turun seperti itu, layar tancapnya ini, pertunjukan ini bisa gagal. Nah, dipanggillah sama dia yang namanya, aduh saya tidak tahu istilah sini, pawang hujan. Pawang hujan itu dukun-dukun yang dipanggil khusus untuk memberhentikan hujan. Ada seperti itu. Biasanya di acara-acara masih ada di Indonesia. Bobo-bobo hujan. Bobo-bobo yang suka menghentikan hujan. Ada banyak bobonya. Hujan berhenti. Hujan bukannya berhenti, tambah banyak. Ya, tambah banyak. Nah, mereka juga pakai seperti ini. Mereka punya alat-alat untuk bikin hujan berhenti. Ya, karena alat-alatnya seperti ini. Ada kayu, di ujungnya ditaruh celana dalam. Putar-putar celana dalamnya. Pusing. Dan underwear. Putar-putar underwear. Tetap hujan, terlalu besar. Nah, itu pamannya itu ingat ada si ibu itu yang didengar-dengarnya bisa menyembuhkan orang sakit. Tanyalah sama dia, hujan bisa berhenti tidak? Bisa. Keluar ke jalan di tengah-tengah seperti itu. Terus dia bilang, dalam nama Yesus hujan berhenti. Hujan tiba-tiba berhenti. Langsung berhenti hujan. Itu kaget mereka. Dan itulah mereka bisa melihat orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada Tuhan punya kuasa lebih daripada si bomo-bomo itu loh. Nah kita juga seperti itu. Kampung-kampung ada kuasa-kuasa bomo-bomo, kita hancurkan, kita kalahkan. Mereka punya kuasa juga, tapi kuasa kita lebih besar. Yakinlah, kuasa kita lebih besar. Saya mungkin akan bagikan malam ini baik-baik. Coba. Oh ya. Kenapa penyakit kadang kembali lagi? Nah, ada kemungkinan penyakit bisa kembali lagi. Dasar Alkitabiannya kenapa penyakit bisa kembali lagi? Lukas 11 ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, dia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhatian, dan karena dia tidak mendapatkannya, dia berkata, aku kembali ke rumah yang telah ditinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu dia keluar dan mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jadi ada orang yang mungkin dia berbuat dosa makanya dia sakit. Mungkin dia narkoba, mungkin dia suka berbuat jahat, minum-minum, ya alkohol. Minumannya sudah, tapi kemudian dia sakit. Dia datang di pertemuan kita dan kita layani dia. Sebab kita layani dia disembuh, kita harus menantang dia supaya percaya pada Yesus sepenuhnya dan buang semua hal-hal yang buruk itu, supaya keadaannya tidak lebih buruk lagi. Udah begini, penyakitnya pergi, terus penyakitnya coba-coba balik. Karena sudah bersih, bersih, ada rumah yang bersih, ayo ada tempat teman yang lain, dia bisa lebih buruk lagi. Makanya Tuhan bilang, satu waktu orang yang sakit yang disembuhkan, Tuhan bilang, kamu sudah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi. Jadi kesembuhan itu harus ditujukan kepada orang, tapi orang itu harus ditantang untuk hidup kudus, benar, bertobat sepenuhnya. Setan memang bisa balik kembali. Tapi kalau dia balik kembali, apa yang kita harus lakukan? Kadang-kadang ada penyakit yang coba balik kembali seperti itu, kita usir. Kalau kita sudah bertobat, sudah bersihkan diri dan dia coba balik, ada gejala-gejala, simptom-simptom yang muncul, kita katakan pergi. Nah, seperti anjing, ya. Kita usir, dia pergi. Tapi dia ingat, aduh,
enak di rumah itu ada makanan, dia balik lagi. Terus lagi, dia pergi, dia coba balik lagi. Lama-lama dia sudah tahu, kalau saya balik percuma, saya diusir-usir terus, sakit lagi, diusir terus, saya nggak akan balik lagi. Nah, kita perlakukan demikian juga kepada penyakit. Dia coba balik kembali, kita usir terus. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Lawan iblis, tendang dia. Setan, sakit penyakit, kedagingan kita, semua ada di bawah otoritas kita dan semua bisa kembali. Oke, kita usir lagi. Sama seperti roh jahat, daging kita bisa balik kembali. Orang misalnya yang terikat dalam dosa-dosa kedagingan, dia bertobat, tapi ada usaha untuk kembali, usir lagi. Kita usirnya begini, tidak, pergi kau, tidak, pergi kau, saya tidak terima kamu lagi. Wah, dia akan pergi. Amen. Tuhan mengatakan, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Nah, kita lewat saja karena saya akan bahas itu nanti. Oke, terus. Nah, coba-coba sebelumnya, mundur-mundur. Sedikit singgung ini adalah pengajaran tentang peperangan rohani. Pelayanan kami tentang Elia tidak terlalu mendukung yang namanya pengajaran peperangan rohani. Artinya pengajaran yang tadi saya bilang, menengking-nengking udara, jalan ke kuburan-kuburan, cari roh jahat, ya, usir-usir seperti itu. Itu sepertinya mau sombong gitu, menunjukkan kehebatan, usir-usir setan, ya. Itu bukan hal-hal yang basic kita ajarkan. Yang kita ajarkan adalah mengusir roh-roh jahat yang dalam penyakit. Mungkin pengajaran ini cukup populer di beberapa gereja, ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan ini. Yang paling penting kita mengerti dasar dari Alkitab. Apakah pengajaran itu alkitabiah atau tidak? Ya, didukung kuat oleh Alkitab atau tidak? Dalam firman Tuhan kita diperintahkan oleh Tuhan untuk saling mengasihi dan mengasihi Tuhan. Kemudian kita disuruh memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberikan segala bangsa-bangsa dan hal-hal yang lain, yang inti lagi. Jadi jangan cari-cari sensasi yang aneh-aneh, ya. Itu kadang-kala bisa mengganggu keseimbangan kita. Lebih baik benar-benar yang Tuhan lakukan dan Tuhan ajarkan. Apakah pernah kita diperintahkan untuk mengusir roh-roh jahat? Tidak. Akibatnya berbahaya atau membawa risiko berat kalau kita berfungsi di alam supranatural tanpa diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan. Tanpa diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan, kita jangan lakukan. Ingatlah sebelum Petrus memberanikan diri turun dari kapal berjalan di atas air, dia bertunggu perintah dari Tuhan. Ini kan hal yang cukup ekstrim untuk berjalan di atas air. Tapi dia minta, Tuhan, suruh saya datang. Karena Tuhan suruh, baru dia jalan. Kalau memang hal-hal seperti itu kita benar-benar dapat pengertian dari Tuhan. Kalau tidak diperintahkan bisa tenggelam. Banyak pelayaran-pelayaran yang bisa tenggelam karena mereka melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan Tuhan. Nah, di dalam seluruh Alkitab tidak ada hamba Tuhan atau murid Tuhan menjalankan peperangan rohani langsung melawan roh udara. Di Daniel 10, Daniel hanya berpuasa saja, dia tidak berperang melawan pemburu udara. Apakah akibatnya nekat-nekat, terlalu mengambil resiko yang sangat berbahaya untuk melakukan peperangan rohani tanpa diperintahkan Tuhan untuk melakukan. Oke, kita lewati saja. Ini ada beberapa ayat, nanti kita bisa lihat. Kita sudah diberikan, Yesus sudah memberikan kepada kita otoritas menguasai ular dan kalajengking yang kegiatannya di bumi menyerang manusia. Jadi mereka itu bukan penguasa-penguasa roh-roh di udara. Itu adalah yang bergerak di tanah-tanah. Itu roh-roh kecil-kecil. Kita diberi kuasa untuk melawan mereka.
Apa? Karena ini banyak, jadi saya mau lewatin ya. Sama juga dengan pengurapan, sudah cukup kita banyak urapan sudah bilang. Ada. Masih ada 150 slide yang tidak bisa lewati. Sebenarnya materinya tentang penginjilan sudah habis, tentang semua sudah habis, tapi ada satu materi yang terakhir yang kita harus perhatikan. Lagi. Sudah.
tiba-tiba mereka jatuh di dalam dosa. Nah, iblis sangat suka untuk, kalau dia tidak bisa membuat kita itu gagal karena karena perbuatan-perbuatan yang biasa-biasa, dia coba akan menggoda kita. Dia tahu kita itu adalah Samson, dia sediakanlah Delila, ya kan, supaya kita jatuh. Dia tahu kita adalah Daud, orang yang perkasa, dia sediakanlah Batseba. Jadi dia menggoda. Yesus pun digoda. Dia cari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Makanya kita harus berjaga-jaga. Kehidupan hamba Tuhan harus kudus. Hamba Tuhan yang hidup dalam dosa masih bisa menjalankan mujizat. Nah, itu bahaya. Terus, yang kedua, kehidupan hamba Tuhan itu Allah tidak menyesali kasih karunia. Jadi kadang-kadang orang yang sudah dapat kasih karunia, walaupun dia jatuh dalam dosa, dia masih bisa melayani. Makanya dikatakan dalam Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Buas berarti terlalu serakah, mau makan dan hidup dengan memakan mangsanya. Jangan sampai orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang datang di sini disembuhkan, dipulihkan, dimakan mereka, ya, dikeruk keuangan mereka, dimanfaatkan. Hati-hati ya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, semuanya untuk pelebaran kerajaan Allah. Bangsa serigala adalah domba-domba. Dan bagaimana supaya kita tahu bahwa mereka adalah orang yang benar? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kalau kita mau dikenal oleh Tuhan, bukan cuma mujizat, tapi buah kita, perbuatan baik kita, kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Nomor satu adalah kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Nomor dua baru mujizat. Ya, kejar yang pertama ini. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Satu waktu di sorga, Tuhan cuma akan mencari orang yang benar-benar menjalankan perintahnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengenakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat jahat. Jangan sampai kita jadi orang yang membawa orang lain ke surga tapi kita tidak masuk surga. Ya kan? Kita harus menjaga-jaga. Siapakah nabi-nabi palsu ini? Serigala buas yang menyamar seperti domba. 1 Timotius 6 ayat 3 dikatakan, jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, terus ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari soal, bersifat kata, menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Ini karakternya tidak baik. Karakternya tidak baik. Terus, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi kita jangan kejar yang tidak penting. Ya, saya tidak suka untuk menjelekkan hamba Tuhan. Bukan maksud saya, tapi kadang-kadang kita harus belajar dengan orang-orang yang jatuh. Kalau mereka jatuh, kita juga bisa jatuh. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, saya tidak usah sebutkan namanya, di Australia tahun 1800 tahun 1900. Gereja dipakai dengan luar biasa waktu dia mendirikan gerejanya. Pertama, dia itu melihat orang-orang banyak sakit di gereja dan dia belajar tentang kesembuhan. Sewaktu dia belajar, dia melihat begini, ada wabah di Australia dan banyak sekali orang-orang mati. Tiap minggu kerjanya hanya memimpin orang-orang mati. Aduh, alamak, gimana ini? Tiap minggu cuma orang-orang mati saja.
khotbahnya penghiburan orang mati, khotbah penghiburan orang mati. Ada satu yang salah ini. Kenapa banyak orang sakit? Dia cari firman Tuhan. Mungkin dia ikut pelajaran kalau ada tantangan pada masa itu. Dia belajar firman Tuhan. Dia dapat rahasia. Kita harus bergerak dengan kesembuhan. Dan akhirnya dia mulai mengkhotbahkan kesembuhan. Dan akhirnya banyak sekali orang sembuh. Syukur padahal pada masa itu banyak sekali orang sakit disembuhkan dan datang ke gereja jadi besar sampai rumah sakit, hospital hampir tutup di Australia. Kosong, orang tidak datang lagi ke hospital. Mereka datang di situ di gereja. Bisa saja satu waktu dilawas kosong rumah sakit ya. Tidak datang ke Brunei, tidak datang ke Penang, tidak datang ke mana-mana, datangnya di sini. Bisa saja satu waktu. Tapi hati-hati kalau itu terjadi ya. Tetap rendah hati. Semuanya untuk melihat Tuhan. Ya. Jangan sombong. Karena orang itu setelah itu dia rupanya tidak diperingati. Dia jadi sombong. Dia bikin bank sendiri. Bank sendiri. Terus dia mendirikan dirinya jadi paus melawan paus yang Katolik. Jadi dia pakai crown, baju besar, ya, mahkota. Sayang sekali. Ya, lahir tulisannya hilang, habis. Kemudian dia meninggal, dia mati. Dengan uang begitu banyak di samping, tapi tulisannya sudah tidak ada lagi. Itu jadi namanya peringatan kepada orang-orang yang hidup dalam kesulitan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, kita tidak membawa sesuatu apa ke dunia, kita tidak bawa keluar. Harta itu cuma ya sementara. Yang penting jiwa-jiwa yang kita bawa. Itulah harta yang kita akan bawa ke sana. Jangan lupa di surga itu ada rupa untuk orang-orang yang membawa jiwa-jiwa lebih banyak pada kerajaan surga. Mereka akan dapat penghargaan. Ada rupa, tidak sama. Ya, ada rupa untuk orang-orang yang membawa jiwa-jiwa. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, yang penting kuman ya. Makan terong, makan apa? Makan nasi bungkus, ya. Oke, senang. Jangan semuanya makanan sudah tidak ada nasi bungkus ya, nasi bungkus saja. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu hawa yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan kita dengan berbagai berita. Kalau kita mau mempertahankan kegerakan momentum kesembuhan ini berlangsung lama, tetaplah dalam hadirat. Jangan cuma dari satu waktu jadi kenangan. 50 tahun yang ke depan cuma ada nostalgia, apa nostalgia? Dari histori, memori. Pernah ada kenang-kenangan. Pernah ada di lawas rumah doa. Dia menyembuhkan orang. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kan? Jangan sampai seperti itu. Harusnya terjadi terus menerus. Gerakan penginjilan terbesar salah satu di Eropa namanya Moravian Movement. Itu berlangsung selama 100 tahun. Wah, luar biasa. Dan mereka adalah yang paling banyak mengirim misionaris ke seluruh dunia, termasuk misionaris yang datang di Indonesia. Jadi Indonesia karena gerakan ini, semoga ini jadi satu movement yang bukan sesak. Supaya kita bergerak terus. Caranya hidup kudus, benar. Jangan jatuh di dalam kita makan uang. Okay. Tapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Manusia Allah, jauhi semua itu. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Itu yang kita kejar. Ajarkan orang waktu mereka pulang mereka sembuh, percaya pada Tuhan Yesus. Hidup benar, hidup kudus, lemah lembut, sopan santun, ya seperti itulah. Di pelayanan di Sunda, kenapa mereka bertumbuh dari tahun ke tahun? Karena sewaktu kita mau bertobat mereka mau dibaptis, kita bilang,
siap untuk mati bagi Tuhan, siap. Kalau dipanggil masuk penjara, siap. Kita tidak berikan harta, kita tidak bisa kuat supaya mereka tetap dalam Tuhan. Kita berikan tantangan, satu kehormatan untuk melayani Tuhan. Dan selalu diajar begini, setiap orang yang mau percaya, kita akan berikan modal. Tahu modal di sini? Ya, sama. Ya, modal uang, bukan modal uang. Satu modal, modalnya 1 juta. Nah, kalau di Indonesia 1 juta artinya 1 juta. Jadi kita suka pakai satu orang, kita seorang. Modalnya 1 juta. Wah, mereka kaget, gua dapat uang 1 juta. Ingat baik, semua orang diberikan 1 juta. Wah, 1 juta. 1 juta artinya setia. Setia. Jujur. Taat. Kalau punya 1 juta, kuat dalam Tuhan. Oh ya mereka, wah 1 juta modalnya setia, jujur, taat. Ini bukan uang sesungguhnya, tapi itu satu tantangan untuk hidup. 1 juta, setia, jujur. Kita akan diberkati kalau kita jujur. Kita akan diberkati kalau kita hidup taat. Oke, jadi Yesus mengajar kita supaya waspada terhadap nabi palsu yang bisa mengusir setan dan mengadakan mujizat tapi hidupnya tidak benar. Siapakah mereka ini? Dan Tuhan bilang waspada, menyamar, jadi galak yang buat terus hidup. Mereka tidak jemu berbuat jahat ya. Oke, terus saja. Nah, bagaimana kita bisa mengenal? Ya, kita mengenal orang-orang yang hidup benar, nabi atau guru yang sebenarnya. Buah roh dari buahnya: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh itu kita harus kejar. Jadi orang yang mau melayani Tuhan dan berkisah, ingat baik-baik, yang mengejar hal yang lebih penting, yaitu dia menghasilkan buah-buah. Bagaimana supaya kita tetap berbuah roh? Tinggallah di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita akan berbuah. Nah, bagaimana kami menghadapi hal-hal yang membuat kami berdosa? Kita punya otoritas atas 3. Kita punya otoritas atas setan, kita punya otoritas atas penyakit, dan kita juga punya otoritas atas perbuatan-perbuatan dosa. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang boleh. In Jesus name, dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kabur-kabur mata ini kami tangkap dalam nama Yesus. Sekarang ini Yesus, Tuhan Yesus, Engkau sembuh dia. Engkau pegang mata kiri ini dengan tanganmu. Sekarang kau keluar, kabur mata. Haleluya. Oke. O M. Apa? Ganti lagi. Bawah. Oh ya. Ada suara. Tutup lagi. Ini. Oi. Luar biasa ya. Ada yang masih mau coba lagi? Yang lain? Rusak kawan saya. Batuk. Badan marah. Batuk ini, Pak. Jangan jawab, Pak. Nah, ibu yang batuk kalian maju ke depan ya. Siapa yang batuk? Ini sekalian di batuk-batuk, roh batuk kita bersih. Nah, sekaligus ini ada 3 orang sekaligus ya. Semua batuk kan? Ya, pegang, bagian tolak semua. Rohnya. Hai!
dalam nama Yesus. Roh penyakit batuk keluar dari mereka ini. Haleluya. Dalam nama Yesus. Kamu dari mereka sembuh secara betul dalam nama Yesus. Amen. Coba. Oke. Halo. Para kamu. Masih Bapak. Jesus. Bukan. Dalam nama Yesus Kristus, kami perintah engkau keluar penyakit daripada rumpung ibu ini. Dalam nama Yesus, sembuh secara total. Haleluya. Keluar. Ya. Sembuh. Ibu mau? Silakan berdiri. Nah, ini kita layani. Jadi ibu punya iman, yang lain punya iman, kita satu-satu. Siapa yang mau melayani? Waduh. Ya, saya. Ini udah banyak kan? Wah, udah banyak sekali berdoa luar biasa ya. Siapa yang belum? Bapak mau coba? Doa nih. Pemain berdoa. Sakitnya apa? Tanya dulu ya. Apapun sakit. Anun mai oke. Tulan terkini. Lalu cantik kemerdekaan lagi nih. Saya sudah dokternya membudak. Fracture, step on. Dengar loh. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Hai penyakit aku, keluarkan engkau dalam nama Yesus Kristus. Sembuh. Yesus membebaskan engkau. Saya anu rasa. Gio kok. Lekan. Ini iya. Anu nadaan sudah deh, awah ke. Hai penyakit, anu nih teping. Hai penyakit teping. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, saya suruh keluar dari dia. Keluar. Engkau tidak boleh menguasai dia lagi. Dalam nama Yesus Kristus, keluarlah penyakit teping. Sembuh. Rasa pura-pura. Anda beriman kau dengan apa dengan doa itu. Coba jalan. Gio kok. Jalan. Coba jalan. Jalan sendiri saja. Iya. Coba. Dalam nama Yesus engkau disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus penyakit tidak boleh menguasai kau lagi. Yesus Roh Kudus menguasai engkau. Anak. Boleh gantian. Bapak juga boleh. Jadi ganti-ganti. Dalam nama Yesus yang naik teping ini kau keluar. Tulang-tulang lo melayani dengan bantuan Yesus kau sembuh mereka. Sembuh dalam Tuhan Yesus. Dengan madu Tuhan Yesus telah sadar orang sembuh dengan kuasa Yesus telah menguasai
Terpaksa. Dalam nama Yesus, semua tulang-tulang belakangnya, di tulang-tulang kakinya dengan nama Yesus kau sembuh dengan kuasa Yesus. Iko Yesus yang berkuasa. Ikolah Allah yang pandu kemana-mana. Bebas. Dalam nama Yesus Kristus sembuh. Dalam nama Yesus Kristus sembuh.